Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Meisuri dari kelompok analisis perubahan. Nah, jadi saya di sini akan membawakan materi pertama, yaitu definisi dari analisis perubahan. Jadi, analisis perubahan itu adalah analisa atau evaluasi yang dilakukan oleh manajemen untuk mencari dan mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode yang sebelumnya ke periode berikutnya. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari analisis perubahan. Bagi manajemen, manfaatnya itu yaitu memberikan cukup motivasi untuk memulai suatu pemeriksaan yang akan membawa kepada berbagai kemungkinan tindakan koreksi, khususnya analisis yang menunjukkan perbedaan tidak menguntungkan atau rugi antara anggaran dan realisasi. Nah, analisa laba kotor ini didasarkan pada anggaran atau biaya standar dapat memberikan gambaran titik-titik kelemahan dari kinerja periode tersebut. Jadi, kegunaan analisis perubahan laba kotor yaitu perubahan dalam laba kotor perlu dianalisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan atau kenaikan maupun perubahan yang tidak menguntungkan atau penurunan, sehingga akan dapat diambil kesimpulan dan tindakan seperlunya untuk periode-periode berikutnya. Terima kasih, dan selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua, yaitu Thalia Anandani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thalia Anandani dari kelompok analisis perubahan. Saya sebagai pemateri kedua dari kelas manajemen 7E. Di sini saya akan membahas tentang analisis perubahan mengenai laba kotor, atau juga yang disebut analisis perubahan laba kotor. Nah, jadi laba kotor atau gross profit perlu dianalisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, baik perubahan yang menguntungkan atau kenaikan maupun perubahan yang tidak menguntungkan atau penurunan, sehingga dapat diambil tindakan berikutnya atau seperlunya untuk periode berikutnya. Dan perubahan laba kotor biasanya disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, hasil faktor penjualan, dan yang kedua, hasil harga pokok penjualan. Nah, selanjutnya untuk lebih lengkap kita akan membahas deskripsi laba kotor dan analisisnya. Laba kotor adalah selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan dalam periode tertentu. Nah, laba kotor juga disebut dengan gross margin. Nah, jadi ada dua ya, bisa juga disebut dengan gross margin, bisa juga disebut dengan gross profit yang tadi sebelumnya udah aku jelasin. Nah, lalu analisis laba kotor merupakan bagian dari analisis laba. Analisis laba kotor adalah memecah atau membagi menjadi elemen atau bagian yang lebih kecil dengan tujuan untuk menentukan penyebab penyimpangan laba kotor dan untuk mengetahui hubungan antara elemen-elemen tersebut. Nah, jadi sekian penjelasan singkat saya mengenai analisis perubahan laba kotor. Sekian dan terima kasih. Sebagai contoh kasus, agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perubahan yang terjadi dalam laba kotor, maka berikut saya akan munculkan tabel kasus kecil sebagai contoh. Nah, dari data tadi, jika tahun 1995 dibandingkan dengan tahun 1994, maka data tersebut menunjukkan adanya kenaikan dalam penjualan bersih sebesar 425.000 dan kenaikan dalam harga pokok sebesar 237.500, sehingga mengakibatkan kenaikan laba kotor sebesar 187.500. Kemudian pertanyaan yang timbul, apa sebenarnya yang mengakibatkan kenaikan tersebut? Untuk mengetahui sebab-sebab perubahan tersebut, kita harus melakukan analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung perubahan laba kotor yang disebabkan oleh perubahan penjualan yang terjadi dari faktor unit penjualan dan faktor harga jual. Kemudian saya akan tunjukkan tabel. Langkah kedua yaitu menghitung perubahan laba kotor yang disebabkan oleh faktor harga pokok yang terdiri faktor unit penjualan dan faktor biaya. Hasil perhitungan tersebut dapat dibuat laporan perubahan laba kotor Erik dan Co sebagai berikut. 200.000 Kenaikan dalam hal penjualan yang disebabkan oleh kenaikan unit penjualan tanpa
terjadi kenaikan harga jual hanyalah sebesar 200.000, yaitu 500 kali 400 perak. Walaupun jumlah itu bukan merupakan jumlah total akibat dari perubahan unit penjualan, sedangkan yang 25.000 selisih antara 225.000 dikurangi 200.000, yaitu merupakan kenaikan penjualan sebagai hasil gabungan antara kenaikan unit penjualan dan kenaikan harga jual. Kesimpulannya yaitu karena laba merupakan sasaran utama perusahaan, maka bila terjadi perubahan atas laba kotor, baik perubahan yang menguntungkan maupun perubahan yang tidak menguntungkan, perlu dianalisis untuk mengetahui sebab-sebab dari perubahan tersebut. Setelah diketahui, maka pihak manajemen dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan. Misalnya dengan adanya penurunan volume yang dijual, maka bagian penjualan dapat diminta bertanggung jawabnya. Begitu pula bila harga pokok persatuan mengalami kenaikan, maka bagian produksi dapat dimintai keterangannya. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab kenaikan dari harga pokok tersebut? Bisa jadi perubahan tersebut disebabkan oleh naiknya harga bahan mentah, naiknya upah buruh, atau mungkin karena adanya pemborosan-pemborosan atau kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam perusahaan. Dengan informasi mengenai sebab-sebab terjadinya kenaikan, dengan dimilikinya informasi mengenai sebab-sebab terjadinya kenaikan maupun penurunan dari laba kotor, maka manajemen dapat melakukan tindakan preventif untuk masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Thanks for watching.